Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga untuk Bapak Muhammad Rudi MPD yang saya hormati, dan juga tak lupa teman-teman seperjuangan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kita presentasikan atau yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu Kode Etik Ikatan Apoteker Indonesia atau yang sering disingkat dengan IAI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Antika, NPM 213800087 sebagai moderator pada Zoom kali ini. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Algantera Mursidi, NPM 213800070, Fadila Amelia Rizky 213800097, Vidya Puspa Angela 213800098, dan yang terakhir Devi Ayu Puspitasari 213800093. Dan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, kedua penyampaian materi dan penyajian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Menuju diskusi yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan pada sesi penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vidya Puspa Angela, dipersilakan. Oke, pada kali ini saya akan membacakan tentang Kode Etik Apoteker Indonesia. Kode Etik Apoteker dibuat sebagai panduan dasar para apoteker untuk berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 573, Menkes SK 6 2008, apoteker adalah tenaga kesehatan yang telah menganyam dan lulus dari sekolah apoteker atau farmasi. Sebelum bertugas, seorang apoteker harus melakukan sumpah jabatan dan mendapat surat izin keterangan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Kode etik pada dasarnya adalah panduan dalam profesi tertentu, misalnya apoteker, dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Mukadimah, bahwasannya seorang apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahlian harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam pengabdiannya serta mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh pada sumpah atau janji apoteker. Khusus untuk Kode Etik Apoteker di Indonesia, terdapat 15 pasal yang dibagi dalam 5 bab, dijadikan sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas secara profesional. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Fadila Amelia Rizky, dipersilakan. Oke, bab 1 kewajiban umum. Pasal 1, seorang apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji apoteker. Pasal 2, seorang apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Pasal 3, seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pasal 4, seorang apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5, di dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasal 6, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh baik bagi orang lain. Pasal 7,
seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Pasal 8, seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undang di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Ayu Puspitasari, dipersilahkan. Bab 2. Kewajiban apoteker terhadap pasien. Pasal 9. Seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Bab 3. Kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Pasal 10. Seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11. Sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik. Pasal 12. Seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. Bab 4. Kewajiban apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lain. Seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain. Pasal 14. Seorang apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Algantera Mursidi, kami persilahkan. Kemudian, bab 5, penutup. Pasal 15. Seorang apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan atau organisasi profesi farmasi yang menanganinya, IAI, dan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kami telah mencapai pada sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, akan kami segera jawab. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.